Halo teman-teman pintar, selamat datang di Sekolah Alam Cerdas. Lihat deh, bunga-bunga ini cantik sekali ya warnanya. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bunga bisa berubah menjadi buah yang enak kita makan? Yuk, kita cari tahu rahasia besarnya. Setiap bunga itu punya bagian-bagian penting. Coba kita lihat lebih dekat. Seperti pakai kaca pembesar super. Nah, yang ini namanya benang sari. Ini adalah bagian jantan bunga. Lalu, yang ini namanya putik, bagian betina bunga. Supaya bisa jadi buah, serbuk sari yang ada di benang sari harus pindah ke kepala putik. Proses ini namanya penyerbukan. Penyerbukan itu ada banyak macamnya loh. Pertama, ada penyerbukan sendiri. Ini terjadi saat serbuk sari jatuh ke putik bunga yang sama. Atau bisa juga pindah ke bunga lain, tapi masih di satu tanaman yang sama. Gampang ya. Selanjutnya ada penyerbukan silang. Ini lebih seru. Serbuk sarinya harus terbang dari satu bunga ke bunga lain di pohon yang berbeda. Tapi masih satu jenis. Misalnya dari mawar merah ke mawar putih. Tapi ada juga yang lebih hebat lagi, namanya penyerbukan bastar. Ini terjadi saat serbuk sari dari satu jenis bunga. Misalnya mawar pindah ke jenis bunga lain seperti tulip. Wah, petualangannya jauh sekali ya. Terus, siapa dong yang membantu serbuk sari ini jalan-jalan? Ada banyak pahlawan penyerbukan di sekitar kita. Yang paling terkenal adalah lebah. Saat lebah mencari madu, serbuk sari menempel di tubuhnya yang berbulu. Lalu saat lebah pindah ke bunga lain, serbuk sarinya ikut terbawa dan jatuh ke putik. Selain lebah, ada juga kupu-kupu yang cantik, burung kolibri yang lincah, bahkan kita manusia juga bisa membantu loh. Misalnya, dengan kuas kecil. Mereka semua ini disebut perantara penyerbukan. Selain dibantu hewan, ada juga penyerbukan yang dibantu alam. Contohnya, angin. Lihat deh, bunga rumput atau padi ini serbuk sarinya ringan sekali. Jadi gampang diterbangkan angin ke bunga lain. Ada juga yang dibantu air, terutama untuk tanaman yang hidup di air seperti teratai. Serbuk sarinya akan mengapung di permukaan air sampai akhirnya bertemu dengan putik. Keren ya? Nah, setelah serbuk sari berhasil sampai di kepala putik, apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita lihat pakai mikroskop. Ajaib, serbuk sari akan masuk ke dalam putik melalui sebuah tabung kecil. Terus berjalan sampai bertemu dengan bakal biji. Pertemuan inilah yang disebut pembuahan. Setelah pembuahan berhasil, bunga yang cantik tadi akan perlahan-lahan layu. Mahkotanya akan gugur, tapi jangan sedih. Di tempat bunga tadi akan tumbuh calon buah. Lama-kelamaan, calon buah ini akan membesar. Dan akhirnya menjadi buah yang siap kita nikmati. Seperti apel yang manis ini. Di dalam buahnya, ada biji yang bisa kita tanam lagi untuk jadi pohon baru. Ayo kita ingat lagi. Penyerbukan adalah proses pindahnya serbuk sari ke putik. Bisa terjadi sendiri atau dibantu oleh lebah, kupu-kupu, burung, angin, dan air. Setelah itu, terjadi pembuahan yang akan mengubah bunga menjadi buah. Sekarang kita sudah tahu kan rahasia hebat di balik bunga dan buah. Lain kali kalau kalian lihat lebah terbang di antara bunga, ingat ya, dia sedang melakukan pekerjaan yang sangat penting. Yuk, kita jaga alam dan para pahlawan penyerbukan ini. Sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.